Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Aparat Gabungan Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Nowa Iten Delengken alias German Ubru Angge di wilayah Duga, Papua pada Kamis pagi. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah melaksanakan aksi pembagian bendera merah putih yang disebar di wilayah kota Palangkaraya. Kapolres Simalungun meninjau langsung proses olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah siswa SMP dalam rumahnya di Jalan Veteran nomor 42 pada Rabu malam. Di informasi pertama, pemirsa aparat gabungan operasi Damai Kartens berhasil mengamankan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Nowa Iten Delengken alias German Ubru Angge di wilayah Duga, Papua pada Kamis pagi. Pria berusia 30 tahun itu diketahui merupakan bagian dari jaringan kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Kenyam dan sekitarnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan berawal dari laporan masyarakat bahwa pelaku berada di salah satu puskesmas dalam kondisi dipengaruhi minuman keras sekitar pukul 9.04 waktu Indonesia Timur. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mako Polres Duga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan interogasi sementara, kami mendapat keterangan bahwa yang bersangkutan telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya sejak tahun 2022 dengan peran sebagai pensuplai bahan makanan dan pendokumentasian setiap kegiatan aksi. Dari hasil penyelidikan, kami mengungkap keterlibatan terduga dalam 3 aksi kekerasan. Yang pertama, penembakan mobil armor warna putih di Kampung Yasoma 21 April 2022. Yang kedua, penembakan pesawat SAM Air PK SMG di Bandara Kenyam 3 Juni 2023. Yang ketiga, pembantaian warga sipil, termasuk pendeta dan ustadz di Kampung Nogolait 16 Juli 2022. Tim juga mengamankan 1 unit handphone berisi rekaman suara dalam bahasa Duga yang membuktikan adanya komunikasi aktif dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam rekaman tersebut, terduga terlibat dalam rencana permintaan dana dari pengusaha diduga, ancaman pemalangan jalan, serta pergerakan pasukan kelompok kriminal bersenjata dari Yaukimo ke Duga. Satgas Operasi Damai Kartens saat ini tengah melakukan pendalaman lanjut terhadap kasus dan jejaring komunikasi terbuka. Polri menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aksi kekerasan dan teror di tanah Papua. Penegakan hukum akan dilaksanakan secara tegas, terukur, dan berdasarkan data yang valid. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkolaborasi, menjaga keamanan, serta segera melaporkan bila mengetahui aktivitas yang mencurigakan di sekitar. Damai adalah tujuan kita semua. Penegakan hukum adalah syarat. Kapolres Simalungun AKBP Markanda Aritonang meninjau langsung proses olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah siswa SMP dalam rumahnya di Jalan Veteran nomor 42 pada Rabu malam. Lokasi penemuan jenazah berada di dalam kamar rumah korban di Jalan Veteran nomor 42, lingkungan 4 Kelurahan Perdagangan 1, Kecamatan Bandar. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia merupakan seorang remaja laki-laki berinisial F, berusia 14 tahun. Setelah petugas tiba di TKP, tim Inafis Polres Simalungun Aibda Sujit Syah Putra bersama personil Polsek Perdagangan melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap korban serta saksi-saksi. Penemuan jenazah berawal dari kekhawatiran ibu korban yang sedang berpergian ke Brastagi karena anaknya tidak mengangkat telepon selama sehari.
Dan hingga saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh keluarga dan saksi-saksi, termasuk teman-teman korban serta perangkat elektronik korban seperti handphone dan laptop. Satuan Tugas Pangan Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik kecurangan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu sesuai label kemasan. Sebanyak 6 tersangka berhasil diamankan. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat dalam rangka mendukung terwujudnya asa cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Pangan berhasil membongkar 4 kasus praktik curang dalam produksi dan peredaran beras. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dan berikut beberapa informasinya untuk Anda. Dalam hasil penyidikan terbaru, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jabar, Polresta Bandung, dan Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka dari 4 perkara hukum terkait pelanggaran mutu beras. Dari seluruh kasus tersebut, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk ribuan karung beras berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta uji coba laboratorium yang menunjukkan adanya percampuran antara beras kepala, butir patah, dan menir. Pada kemasan terhadap 4 produsen dan 12 merek beras. Ya. Ini jadi catatan buat kita di sini, garis merahnya bahwa ada 4 produsen dan 12 merek beras. Seluruh jajaran Satgas Polda Jabar sudah melakukan penindakan di 11 TKP dengan perkembangan 4 perkara yang ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara garis besar akan kami jelaskan sebagai berikut. Dasarnya adalah 4 laporan polisi, di mana untuk laporan polisi pertama LPA 52 ya, Ditreskrimsus Polda Jabar pada tanggal 30 Juli, kemudian LP nomor A53 ditetapkan juga pada tanggal 30 Juli 2025 dan LPA 10 ya. Ini di Polresta Bandung pada tanggal 30 Juli dan LPA 25 ini di SPKT Satreskrim Polres Bogor ya. Dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2025. Adapun TKP ini di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Satgas Pangan Polda Jabar berikut satuan wilayah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kegiatan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan ya, pada klaim kemasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ini ada 12 merek, diantaranya adalah beras premium si putih dengan ukuran 25 kg. Ini yang pertama. Kemudian selip pangan wangi merek BR Cianjur ukuran 25 kg juga. Kemudian merek MA Premium ukuran 25 kg. Kemudian beras slip Supertan ukuran 25 kg. Beras NJ Premium Jemberwangi ukuran 25 kg. Beras merek Slip Super Gambar Mawar ukuran 50 kg. Beras slip Super Gambar Ikan Lele ukuran 10 kg dan 20 kg. Kemudian beras Ramos Bandung ukuran 10 kg dan 20 kg. Beras merek 58, jadi ini angka 58 ukuran 50 kg. Beras merek Girijaya ukuran 50 kg. Beras merek BMW ukuran 50 kg dan beras merek TM ukuran 50 kg guna kepentingan perbaikan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 6128.2/2020 tentang beras premium. Ini telah ditetapkan untuk akan ditarik ya. Para pelaku terjerat dengan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah.
Pemirsa, pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin hak konsumen serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas. Polda Jawa Barat menegaskan akan terus menindak tegas setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mendukung agenda besar nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, saya Bribda Fikri di Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV dan salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.